topik kita pada sore hari ini, katong ngomong kondisi HUT RI dan situasi pandemi. Sebelum kita lebih jauh ke topik yang akan kita diskusikan, saya perkenalkan dulu, saya sapa dulu sama saudara Bapak Martin Tualaka. Pengamatan orang kita DPRD Kabupaten Tangerang Selatan, Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Ada juga Bapak Isbal, nama saudara Bapak. Ya, Bapak Isbal ini tidak asing bagi kita semua yang mungkin lagi viral di media sosial terkait profesi beliau selain sebagai dan juga sebagai salah satu pegiat inovasi di Kabupaten Tangerang Selatan dalam berbagai upaya dalam berbagai kegiatan hal positif yang dilakukan. Juga hadir pada sore hari ini ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wasti Tualaka Menawi. Selamat sore Mama. Juga hadir dari perwakilan pemuda, ada Bintito Tanean. Selamat sore Bintito. Jika tidak kalah penting hadir juga pada sore hari ini rekan kita dari rekan jurnalis salah satu media online Bapak Celi. Ya, selamat sore Bapak Celi. Kunci akan memandu dalam diskusi kita pada sore hari ini. Ini juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang lagi memantau secara langsung ini bisa langsung mengikuti. Silahkan memberikan komentar terkait dengan diskusi yang satu ini. Oke, baik, kembali kita pada topik kita sendiri. Tentunya masa pandemi COVID ini sudah hampir 2 tahun, cukup merasakan setiap elemen baik itu dari berbagai profesi, aktivitas, bidang pendidikan, pemerintahan maupun di mana saja. Ini tentunya menjadi satu kondisi yang betul-betul kita hadapi dan banyak kendala, banyak juga keuntungan di masa pandemi COVID. Kita akan langsung saja saya minta pendapat dari bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kondisi pandemi di era ini yang terbatas terkait kita dengan berbagai profesi kita di masa pandemi COVID-19 ini kurang lebih 2 tahun yang sudah berlangsung. Baik, langsung saja pada Bapak Martin, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Incen untuk yang sudah membantu kegiatan ini dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan virus corona ini. Namun demikian, kita tidak boleh larut dalam kondisi COVID seperti ini. Kita tetap harus memiliki semangat patriotisme dalam mengisi perayaan kemerdekaan 17 Agustus yang ke-76 saat ini. Ada beberapa hal penting yang juga mestinya jadi perhatian kita bahwa dengan adanya pandemi COVID selama ini ada upaya misalnya berkaitan dengan bagaimana kita saling menyapa. Kita mestinya kita harus senyum, tetapi kita dibatasi oleh masker. Tapi sesungguhnya masker ini tidak menjadi alasan untuk kita segala aktivitas kita dalam relasi sosial kita, baik dalam keluarga, baik dalam hubungan relasi kita dimanapun kita berada di lingkungan, di lingkungan bersosial, juga di lingkungan kerja kita, mesti kita harus nampakkan itu. Sehingga jangan sampai juga dengan pandemi yang ini kasih sudah tidak ada lagi pada kita. Kita harus tetap menjadi tinggi rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Dan saya ada hal penting yang perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan
kita harap sejumlah aktivitas kita, tanggung jawab kita, semangat untuk kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita juga tidak boleh kendor dengan adanya pandemi. Bersyukur karena kami di DPRD di Komisi 4, karena saya sebagai ketua komisi bermitra dengan sejumlah OPD yang juga mereka masuk dalam tim penanganan COVID, baik itu rumah sakit umum daerah, puskesmas, dinas kesehatan dan juga BPBD dan sejumlah OPD lain, termasuk juga dinas sosial yang juga diberikan sejumlah anggaran untuk penanganan COVID berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat. Kita juga ada narasumbernya juga cukup banyak, biar supaya kita memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan penting, karena ini sifatnya kita diskusi santai, ngomong santai, karena itu nanti jangan sampai ada tanggapan dari penulis atau seperti apa bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik Bapak, saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini, hubungannya dengan segala aktivitas Bapak menjadi pegiat inovasi ini tentunya menjadi sesuatu yang tidak gampang, karena berawal dari motivasi dari dalam diri sendiri bahwa mungkin memanfaatkan situasi pandemi ini untuk hal yang positif. Silakan, bagaimana tanggapan Bapak tentang ini? Baik, selamat sore buat kita semua. Selamat sore juga buat pemirsa yang di rumah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nuje bahwa hari ini kita ngomong santai semua tahun kita dibatasi oleh masyarakat, yaitu masyarakat itu dengan ada beberapa ramuan yang minta maaf. Ramuan yang namanya Herbalog itu ya kami membantu ketika kami turun ke desa, kami selalu bawa ketika kami tahu bahwa ada yang bermasalah, kami memberikan kepada mereka untuk mereka bisa mengkonsumsi. Dan itu juga salah satu cara dari kami untuk memutus mata rantai dan bisa membantu mengurangi jumlah penderita yang ada di kampung-kampung. Mungkin dari kami hanya itu saja. Nanti kita berkembang ketika dalam sesi selanjutnya kita bisa tanya jawab. Mungkin itu saja Pak Martin, Ibu Vincent, Pak Jody, Mama Nao dan Pak Ito. Satu peluang terbesar yang dengan otomatis dalam seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di masa pandemi ini. Baik, Pak pemirsa di rumah di media semua bersama yang sedang kami ya. Jadi bagaimana tanggapan begitu terkait dengan situasi pandemi dalam konteks sekarang kita lagi akan merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia. Salam. Jadi baik, terima kasih. Saya tidak minat atas satu yang saya ingin sampaikan di sini, baik terkait dengan pandangan pemuda di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini. Ada beberapa hal yang bagi pemuda itu ya akan pikir wajar-wajar lah pemuda berpikir begitu, karena kita sudah melangkah di zaman modernisasi ini. Jadi soal nasionalisme dan patriotisme yang disampaikan oleh Pak Tulaka tadi, saya sepakat dengan Pak Jis juga bahwa untuk perayaan HUT RI ini tidak harus dengan kegiatan-kegiatan yang biasa diselenggarakan. Kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan itu hanya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita buat terdahulu. Mari kita berbenah untuk zaman sekarang, zaman modernisasi sekarang, bisa kita rayakan jiwa-jiwa patriotisme kita, mengibarkan bendera, terus
ada beberapa hal mungkin bumbu-bumbu perlu kita tinggalkan di sini besar yang sekarang kita hadapi adalah pandemi yang sekarang melanda khususnya tidak hanya di NTT, tidak hanya di TTS, tapi seluruh dunia. Nah, kita harus sebagai pemuda-pemudi di TTS, saya berpikir begini, pandemi COVID ini harus menjadi peluang untuk bisa memberdayakan masyarakat kita juga, untuk memberdayakan pemuda-pemudi yang ada di TTS. Kalau pandemi hadir terus menjadi masalah untuk kita semua, saya pikir akan membuat kita atau take over yang jauh ke depan. Kita memulai ini baru 2 tahun, tetapi sepertinya kita kewalahan karena dasar kita memulai teknologi ini kurang kuat. Mungkin bagi saya seperti itu, karena start langsung di posisi yang lebih tinggi, levelnya itu dinaikkan. Nah, ini menjadi masalah untuk kita, baik itu dari pendidikan, masyarakat, penjualan kita harus sudah berubah menjadi jualan online. Jadi sepertinya di nanti diskusinya akan berkembang lagi. Ini tentunya lagi kita melihat kepada penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID. Nah, kalau pada tahun-tahun sebelumnya pasti ada kegiatan yang meriah dan itu memang diramaikan oleh setiap lembaga pendidikan dalam hal ini keikutsertaan teman-teman sekolah dalam berbagai kegiatan seperti jalan, semua lomba-lomba yang dilakukan. Terkait dengan kondisi pandemi COVID yang sudah melanda kita hampir 2 tahun, seolah-olah aktivitas pendidikan terutama di Kabupaten Kalimantan Selatan, bagaimana pandangan Mama atau pendapat Mama terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID ini? Silakan Mama. Shalom semua. Shalom. Selamat sore. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena perlindungannya, oleh karena penyertaan Tuhan. Dan terkhusus untuk pendidikan, jujur kita melihat secara seksama dalam kondisi ini bahwa sangat memberikan dampak, di mana pembelajaran yang semestinya dilangsungkan dalam bentuk tatap muka secara drastis harus berubah secara online, harus menggunakan media, bahkan dibatasi oleh berbagai kondisi. Dalam rangka juga kita harus melaksanakan ketaatan pada protokol kesehatan berkaitan dengan COVID-19 yang tengah kita alami. Untuk bidang pendidikan, dalam hal ini sekolah, kita bicara pendidikan tentunya untuk sekolah-sekolah tertentu yang tersedia berbagai media perangkat yang bisa memungkinkan terjadinya pembelajaran secara online, pasti segera menyikapinya dengan cepat dan tentunya tidak terlalu merasa terganggu kenyamanannya. Sementara persoalan besarnya adalah bahwa pada siswa menggunakan Zoom. Jadi pada sekolah kami secara baik kepada peserta didik dan orang untuk kita menggunakan pembelajaran online, dan itu diharapkan di depan KPM juga melalui pelatihan asesmen yang nantinya diselenggarakan dan pemberlakuan asesmen pada September nanti, itu kita diwajibkan untuk berada di dalam pembelajaran yang menggunakan IT yang tersedia mungkin untuk sementara seperti itu. Yang sudah disosialisasi terkait dengan penyelenggaraan HUT RI yang ke-7,6. Bapak Joni, dari kapasitas Bapak sebagai seorang jurnalis, menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pemberitaan yang mungkin lebih dominan di masa pandemi COVID ini, dan juga yang kita semua, saya Insan Pers, jurnalis, atas nama ingin saya atas nama seluruh Insan Pers, jurnalis CPTS menyampaikan selamat merayakan HUT RI ke-76
Indonesia tercinta, khususnya bagi seluruh pemirsa di Kabupaten Timur Tengah Selatan, baik di kota di pedalaman. Sebagaimana yang kita ketahui topik sore hari ini tentang perayaan HUT RI ke-76 di tengah pandemi. Sebagaimana yang kami temukan, kami telusuri dari semua tingkat sosial kemasyarakatan, sebetulnya yang terjadi adalah tingkat pemenuhan yang sangat dominan, baik dari pendidikan, sosial kemasyarakatan itu semua orang mengeluh tentang pendapatan. Biasanya orang akan ada uang, dapat uang kalau dia berjualan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber terdahulu dari pemerintah bahwa ini adalah, tapi akhirnya kita akan terbentur, kenyataannya semua terbentur dengan harus taat protokol kesehatan, masa dibatasi, bisa ditutup berminggu-minggu. Ini adalah kenyataan yang kita dari orang tua atau guru. Rata semua mengeluh, guru mengeluh jarak dan waktu, guru mengeluh tingkat pendekatan kepada siswa, baik secara daring dari rumah. Sementara yang sebagaimana disampaikan oleh ibu kepala sekolah bahwa semua hampir bergantung pada HP. Sangat disayangkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan. Ditanya kenapa? Takut di sana dianggap sebagai penderita COVID. Dari rumah nanti dianggap sebagai, nanti dia datang berobat, datang ke rumah sakit rujuk sebagai ibu hamil yang akan menuju pada fase persalinan. Nanti di tengah jalan dia akan berubah menjadi penderita COVID atau ada laka lantas. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya tidak mampu, yang kami harus juga mampu memilah karena berefek berdampak pada tingkat ketakutan masyarakat. Mungkin untuk sementara yang dapat saya sampaikan akan berkembang kalau ada tanggapan. Terima kasih saya. Baik, terima kasih Ibu Ince untuk kesempatannya. Memang materi ini menarik untuk kita perbincangkan, khususnya untuk bidang pendidikan. Kami dalam masa pandemi ini, ketika kami rapat evaluasi dengan dinas rumah siswa juga jauh, lalu bagaimana kita mengorganisir untuk mengumpulkan mereka dan diberikan tugas atau pembelajaran, sehingga bagi kami ini yang masalah terberat itu ada di bidang pendidikan, karena bagaimana mereka harus tetap pada fokus pada situasional, tergantung luas sekolah tertentu yang memang walaupun dalam keadaan seperti saat ini pandemi COVID, ada yang tidak belajar dari rumah tapi di luar tersi. Kalau untuk luar jaringan, kendalanya atau yang dimaksud adalah kita menjangkau di rumah siswa. Kendalanya adalah jarak. Yang pertama jarak. Kita tidak hanya menjangkau dalam seputaran kota Soe, tetapi kita juga mesti menjangkau mereka yang ada di kampung-kampung di luar kota Soe. Dan hal ini juga dialami oleh teman-teman yang berada di pedesaan. Direncanakan untuk tatap muka yang konsisten. Luar biasa kedua saya dengan mendapatkan untuk mengundang maupun dari segi inovasi, dan juga tadi sedikit disampaikan dari rekan kita jurnalis Bapak Joni. Saya mau nyapa dulu kepada Bapak Eko. Ya, saya kembali lagi bahwa memang sebagai pemuda kami di masa pandemi ini kami melihat sebagai peluang. Yang pertama, kita perlu tahu bersama bahwa di tengah pandemi ini hanya ada satu bidang yang paling survive di pandemi ini, yaitu bidang pertanian, paling survive. Sehingga itu harus menjadi kekuatan kita. Baik dari beberapa sektor, tidak kalah penting itu sektor bidang pendidikan,
saya sedikit menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Martin tadi. Formula yang kita lakukan di tingkat sekolah akan berdampak juga ke level yang lebih tinggi atau bahkan sampai dunia kerja. Ini kan pada masa sekarang ini sebuah masa di mana ada beberapa hal itu seperti nanti di tingkat pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan atas, bahkan ada di SMK akan berdampak pada dunia kerja, karena kita akan masuk pada era digitalisasi 5.0. Ya. Nah itu tingkatannya jauh sekali nanti. Maka sebelum kita terlambat untuk mengikuti arus ini, sebaiknya mungkin kita melihat peluang, kita bisa tangkap dulu peluang di level yang lebih kecil untuk menata ke peluang kerja yang jauh ke depan. Untuk Bapak Martin, ada beberapa hal mungkin perlu kita tahu bahwa di dunia kerja yang sekarang di tengah pandemi ini, mungkin kita bisa katakan bahwa memang kekuatan-kekuatan yang ada dalam pemuda, pemerintah baik legislatif dan eksekutif perlu mengetahui bahwa pemuda usia kerja baik dari 18 tahun sampai umur 40 itu ada tahapan yang bisa kita gunakan memanfaatkan peluang ini. Karena minta maaf, di usia ini, nah ini mungkin titipan Bapak Martin yang mungkin kami titipkan, mungkin bisa diprioritaskan sehingga ada beberapa program-program ini kali sebutan supaya orang muka kami pantau orang, kami lebih banyak suruh pemuda-pemuda ini untuk memperluas lahan. Tentunya dalam memperluas lahan di itu kami juga bantu dengan beberapa peralatan yang bisa membantu mereka. Tentunya tidak semua, jangan sampai nanti dia minta 10, kita kasih 10, sementara nanti dia sendiri bekerja. Bukan maksudnya kita begitu, kita juga mengajari mereka untuk mereka bisa bertani tetapi menghasilkan uang. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Ito soal pelatihan, sebenarnya pelatihan banyak yang sudah kita lakukan, tetapi kita masih terbatas di kelompok-kelompok yang kita sasar. Dan ini juga adalah peluang untuk Bapak Martin sebagai anggota Dewan bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa sebenarnya kalau kita benar-benar mau memanfaatkan peluang pemuda di dalam pembelajaran secara online, begitu pula secara offline. Hanya itu saja. bergandeng tangan. Kita adalah tulang punggung dalam pembangunan ini. Untuk memasuki era digitalisasi ini, pemuda memang adalah kekuatan untuk memasuki digitalisasi saat ini. Nah, untuk harapan saya ke depan, harapan saya untuk pemerintah dan juga eksekutif dan legislatif, harapan saya adalah Baik, terima kasih selanjutnya kepada sang inisiator Bapak Yusuf. Apa harapan Bapak dan juga proses statementnya? ini adalah sebenarnya Tuhan memberikan kita kesempatan waktu untuk keluar, untuk teman, dan bisa untuk tanam-tanam. Jadi ini sebenarnya Tuhan ajar kita untuk kita bisa bekerja. Dan mungkin ke depannya, mungkin pemerintah dengan DPRD tetap harus bersinergi untuk memanfaatkan potensi-potensi pemuda yang sementara ada. Karena kalau tidak dimanfaatkan sekarang, dua atau tiga tahun apa yang kita tahu dan apa yang kita miliki. Terima kasih. Luar biasa, ya. Langsung yang pertama, memang ini tahun yang kedua ya kita merayakan HUT RI kemerdekaan Republik Indonesia dalam kesederhanaan. Itu karena pandemi Covid, tetapi semangat kita tidak boleh kendor. Kita tetap harus memiliki semangat patriotisme bagi para pemuda dan juga kita semua. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan harapan kepada dunia pendidikan, karena pendidikan itu adalah bidang yang strategis sekali dalam berbagai hal. Sebab kalau misalkan kita lemah dalam bidang pendidikan, itu semua sektor akan lumpuh. Bisa contoh saja,
Bapak Jis punya kemampuan dalam inovasi teknologi baru di Gerhana. Para kepala sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP dan seterusnya harus memiliki inovasi kreativitas untuk bagaimana kegiatan pembelajaran itu tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta didik akan pendidikan atau pembelajaran itu tetap diperoleh dalam keadaan apapun. Karena itu semangatnya adalah kita harapkan kita kepada guru, kepada melalui kreativitas dari kepala sekolah, kepada kebijakan dari dinas pendidikan secara umum di Kabupaten Timur Selatan. Yang kedua, tadi ada harapan dari pemuda. Memang kita harus akui bahwa pada masa pandemi ini semua bidang usaha itu mengalami penurunan, khususnya di sektor jasa, misalnya pangkas rambut atau misalnya kecantikan, sewa sound system dan lain sebagainya, karena kegiatan-kegiatan yang dibatasi ini menyebabkan atau ikutannya dengan adanya penurunan pendapatan bagi mereka yang misalnya itu tetap berkreasi, kecuali sektor-sektor jasa lainnya itu yang ada imbasnya. Sehingga saya terima kasih kepada Bung Ito selaku pemuda dan juga Bapak Jis yang penggiat inovasi itu sangat luar biasa, karena apalagi ada model inovasi baru soal irigasi tetes, dan kemudian ada model pengendalian secara usaha yang cocok itu. Yang lebih cocok itu adalah petani. Mungkin saatnya kita harus refleksi diri untuk kemudian kita kembali gerakan masuk kebun. Jadi pada saat sekarang ini adalah waktu yang tepat atau musim yang tepat untuk membuka lahan baru atau membersihkan kebun untuk menyongsong musim tanam. Barangkali dengan semangat HUT RI saat ini, semangat ini kemudian menjadi motivasi untuk kita gerakan masuk kebun dan mempersiapkan lahan secara baik, sehingga pada saat musim hujan kita bisa menyiapkan diri untuk menanam tanaman yang produktif yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih dari insan pendengar dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Timur Selatan dan juga dari bidang pendidikan dari kepala sekolah. Terima kasih untuk kehadirannya, dan harapan kita hanya satu, bahwa pandemi COVID ini tidak menyurutkan semangat kita dalam Indonesia di tahun ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID, kiranya tetap memberikan kepada kita semangat nasionalisme yang tinggi dan patriotisme di dalam kita menata kembali setiap lini kehidupan kita, dan juga tetap berpartisipasi untuk terus mendukung. Mengucapkan selamat merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia, walaupun dalam situasi pandemi COVID. Kami sampaikan kepada seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan maupun semua warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, selamat merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain dalam acara Ketua Umum tentang hal-hal yang terkini dan juga dalam diskusi-diskusi kita selanjutnya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa. Terima kasih.